Engkau mengenal kerinduan kami. Sebab di hadapan-Mu Tuhan, tak seorang pun mampu menyembunyikan dirinya. Di hadapan-Mu Tuhan, Engkau melihat seluruhnya yang ada di dalam pikiran, hati, dan perasaan kami. Tuhan, jika kami rindu memuliakan Engkau melalui kehidupan kami, terimalah Tuhan persembahan seluruh hidup kami, sekalipun kami sadar bahwa hidup kami ini penuh dengan cacat dan celah. Namun ya Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan, Engkaulah yang menguduskan kami, agar hidup kami layak di hadapan-Mu, supaya kami setia di dalam panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Namun kami sadar jika kami sandarkan hidup kami ini di dalam kemampuan dan kekuatan kami sendiri, kami akan sia-sia dan gagal di dalam mengiring Engkau. Namun Engkau setia, Engkau yang terus memanggil kami untuk senantiasa hidup dekat kepadamu, hidup taat kepadamu, dan hidup menjadi saksi-saksi-Mu. Pakai hidup kami ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu itu menuntun kehidupan kami setiap hari, sehingga Engkau dipermuliakan. Amin. Ya, adik-adik Yud, saya minta untuk bisa bersama dengan saudara mengambil tempat di ruang ibadah Yud. Saudara, mungkin pada waktu saudara tadi membaca firman Tuhan bersama-sama, ada yang membaca dari warta, mungkin langsung lancar. Yang membaca dari dari WhatsApp juga merasa lancar. Tapi saya melihat ada yang membaca dari Alkitab secara langsung agak bingung. Kenapa bingung? Sebab di wartanya ditulis Yunus pasal 1 ayat 1-2, padahal ayat yang dibaca ayat 3. Jadi ada kekeliruan, ya. Nah, ayat yang dibaca betul, tapi tulisannya salah, yaitu Yunus pasal 1 ayat 3 yang bunyinya demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsus, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, dari anak-anak sekolah minggu sampai orang dewasa, kalau ditanya siapa orang yang melarikan diri dari hadapan Tuhan, siapa orang yang mengingkari panggilan hidupnya dari Tuhan, siapa yang Tuhan hukum karena dia melarikan diri dari tanggung jawabnya, banyak orang bisa menjawab dengan tepat, Yunus. Ya, bahkan kalau orang menghadapi kesulitan dalam hidup ini, selalu orang berpikir, apakah aku sedang melarikan diri ya dari Tuhan? Apakah aku sedang mengingkari Tuhan sehingga kok aku dapat bencana? Karena orang berpikir kepada Yunus. Nah, saya punya dua kenalan, saudara. Yang seorang adalah pendeta junior saya. Suatu hari dia copot jubah, artinya melepaskan jabatan kependetaannya untuk menjadi seorang businessman. Ya, dia jadi businessman pemborong kayu-kayu jati. Menurut saudara, dia melarikan diri nggak dari panggilannya? Dia melarikan diri nggak dari panggilan Tuhan? Dia dulu pendeta, ditabiskan sebagai pendeta, mendapat jubah. Begitu, suatu hari dia copot jubah, dia mengatakan, aku jadi businessman aja deh, gak tahan jadi pendeta. Yang kedua, saudara, ini cukup terkenal di Surabaya. Ada seorang romo yang sangat ganteng, masih muda, menarik, khotbahnya menarik juga.
Suatu hari dia copot jubah juga, lalu menikah, begitu, dengan muridnya sendiri, dan dia jadi kepala sekolah yang cukup terkenal di Surabaya. Nah, menurut saudara, dua orang ini ingkar dari panggilannya atau tidak? Ayo, ada yang mau berpendapat? Iya atau tidak? Ya, ya, gitu ya, atau tidak? Sekarang pertanyaan saya yang lain. Ada seorang dokter, kemudian dia melepas jabatan dokternya, lalu dia masuk ke sekolah seminari teologi, mau menjadi hamba Tuhan. Menurut saudara, dia sedang menjalani panggilan hidupnya atau dia sedang melarikan diri dari panggilan hidupnya? Ayo, yang mana? Dia seorang dokter, lama praktek, kemudian dia lepaskan jabatan dokternya, dia pergi ke sekolah teologi, kemudian dia jadi pendeta. Dia melarikan diri dari panggilannya atau tidak? Gimana Martin? Tanya Ibu Lili, selama mana Ibu Lili? Enggak. Kalau yang pertama, si pendeta sama si pastor tadi itu melarikan diri enggak? Enggak. Jadi yang melarikan diri yang gimana? Oh, gitu. Nggak harus jadi pendeta, nggak harus. Nah, makanya sekarang dokter ini dia melepaskan diri dari dokternya, kemudian sekolah pendeta, sekolah seminari, kemudian jadi pendeta. Dia melarikan diri kan dari panggilannya. Loh. Katanya tadi kalau mau jadi melayani Tuhan nggak usah jadi pendeta, ya kan? Apapun itu, apapun kayak terbalik jadi pendeta terus keluar terus sebelum pendeta jadi pendeta Sama aja. Jadi orang yang melarikan diri seperti Yunus itu yang gimana? Ini kan Yunus sedang melarikan diri dari panggilan Tuhan, ya toh? Bagaimana? Ada seorang guru atau ada seorang insinyur, kemudian dia meninggalkan profesinya yang sangat bagus, gajinya yang tinggi, lalu dia merasa terpanggil jadi misionari. Dia tinggalkan semua, dia pergi untuk memberitakan Injil, jadi misionari. Dia mengingkari panggilannya enggak? Atau tidak? Enggak lah Pak. Enggak. Dari mana kita tahu dia tidak mengingkari panggilannya? Kan itu kemauan dia. Oke, tapi kemauan dia belum tentu kemauan Tuhan kan? Seperti Yunus kan? Tuhan suruh ke sana, Yunus pergi ke sana, lain lagi karena kemauan dia kan? Dan firman Tuhan menyatatkan Yunus melarikan diri kan? Yunus pergi meninggalkan, menjauhi Tuhan kan? Nah, sekarang ada seorang pendeta, sudah bertahun-tahun jadi pendeta, kemudian melepaskan diri, terus jadi businessman, melarikan diri enggak? Tentu lah. Harus tahu cerita sebelumnya. Sebelumnya itu berarti kayak hidup jauh dari Tuhan. hidup jauh dari Tuhan. Oh, Dia gitu. melarikan dirinya. Jadi either kamu jadi bisnismen, kalau kamu perilakunya dekat sama Tuhan ya sama. Oh, kalau dekat sama Tuhan jadi businessman pun, walaupun dulunya pendeta, sekarang jadi businessman, oke-oke saja, nggak melarikan diri gitu ya. Seturut dengan kehendak Tuhan ya. Yang melarikan diri itu kan yang lupa sama sekali. Oh, sama sekali ya. Walaupun dia sedang jadi pendeta, kalau dia lupa sama Tuhan, dia melarikan diri, gitu kan? Nah, kalau dia dokter, sekalipun dia tidak jadi pendeta, tapi dia dekat sama Tuhan, dia tidak melarikan diri, betul kan? Bagaimana kalau dia dokter, lalu dia tidak jadi dokter, ditinggal, lalu dia jadi misionari? Melarikan diri enggak? Dia melarikan diri dari jabatan, dari pekerjaan. Kerjaannya. Oke. Iya. Rupanya saudara makin lama makin hebat ya. Tidak mudah terjebak dengan jebakan Batman ya, yang saya buat ya. Oke, saudara, banyak orang seringkali menganggap
Kalau melayani Tuhan itu ya jadi pendeta, ya jadi misionari, ya jadi romo dan sebagainya. Kalau sudah jadi pendeta, jadi romo, jadi misionari, kemudian dia melepaskan itu jadi businessman, itu melarikan diri dari Tuhan. Bisa ya, bisa tidak. Saudara, bisa ya, bisa tidak. Begitu. Tergantung, memang begitu. Kalau Anda adalah seorang profesional, seorang engineer, atau Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk Tuhan, karena saudara meyakini di situ aku sedang melayani Tuhan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja di situ dengan sungguh-sungguh aku sadar aku melayani Tuhan di bidang ini, maka di situ Anda tidak melarikan diri sebenarnya. Ya. Cuma banyak orang mengatakan, loh gimana aku bisa melayani Tuhan dengan aku menjadi ibu rumah tangga? Ada seorang pembantu rumah tangga, saudara, menulis sebuah puisi yang sangat bagus sekali. Dia mengatakan begini, Tuhan, aku memang tidak pandai berkhotbah. Aku memang tidak pandai menulis puisi. Aku memang tidak pandai, Tuhan, bercakap-cakap. Iya, aku gak bisa bicara. Tapi aku pengen melayani Tuhan sebagai pembantu rumah tangga. Dengan setiap masakan yang aku masak, aku sungguh-sungguh hayati, aku lakukan ini untuk Tuhan. Ketika aku sedang menuang teh di poci, atau sedang menuang kopi di cangkir, semua aku lakukan untuk Tuhan. Nah, ini puisi ini tidak tepat seperti ini, tapi saudara bisa lihat nanti di Google barangkali ada. Yaitu puisinya terkenal dengan nama Tuhan dari Poci dan Panci. Ya, ingin menunjukkan bahwa melayani Tuhan itu bisa dengan profesi apapun, asal setiap orang meyakini itu panggilan Tuhan. Dan orang tidak boleh lari dari panggilan Tuhan. Orang bisa menjadi guru, orang bisa menjadi dokter, orang bisa menjadi profesional, engineer, pendeta. Kalau sungguh-sungguh semuanya itu dilakukan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, walaupun prakteknya melayani Tuhan sebagai ibu rumah tangga itu ya dilakukan untuk anaknya, untuk keluarganya, tidak persoalan, saudara. Tapi asal segala sesuatu yang kita lakukan dengan kesadaran untuk Tuhan, itu melayani Tuhan. Jangan dianggap, oh, aku tuh jadi dokter. Kalau aku lepaskan begini, lalu aku kemudian jadi misionari. Wah, baik orang memuji. Orang itu loh berani mengorbankan hidupnya untuk melayani Tuhan. Lihat, karirnya sudah cukup tinggi, jabatannya sudah cukup tinggi. Dia lepaskan demi melayani Tuhan, jadi pendeta. Seolah-olah melayani Tuhan itu cuma jadi pendeta. Itu konsep yang keliru. Enggak, itu keliru, saudara. Begitu. Kalau dia sungguh-sungguh meyakini ini panggilan Tuhan, maka dia meninggalkan dokternya jadi pendeta, itu benar. Tapi ada orang yang suka kemudian mengalami kesulitan di sini, kesulitan di sana, lalu dia mikir jadi bisnismen itu susahnya minta ampun. Oleh sebab itu enaklah jadi pendeta aja. Gampang buka pendeta itu, buka Alkitab, baca-baca, udah terus dikhotbahin, sudah selesai. Sehingga dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Sebab Tuhan memanggil dia untuk menjadi saksi di dunia bisnis, tapi karena dia mengalami kesulitan demi kesulitan, dia lari dari panggilannya. Jadi sudah bisa memahami. Ya, kalau seseorang bisnismen tinggalkan itu kemudian jadi pendeta, bukan berarti dia melayani Tuhan. Bisa jadi dia sedang melarikan diri dari panggilan yang Tuhan beri. Nah, Yunus, saudara, adalah nabi Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah mengkhotbahkan. Nama Yunus adalah merpati, lambang dari utusan, pembawa berita. Sebab dia adalah seorang nabi. Nabi itu artinya penyambung lidah Tuhan, untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan maksud Tuhan kepada manusia, kepada dunia ini. Jadi kalau seorang nabi itu berhenti untuk menyatakan maksud Tuhan, dia jauh dari Tuhan,
mau mengikuti kemauannya sendiri, bukan kemauan Tuhan, maka saat itu dia bukan lagi nabi. Dia lari dari panggilan Tuhan. Padahal nama aslinya Yunus, artinya merpati, lambang dari kehadiran Roh Kudus untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Yunus. Dan ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis. Padahal Tuhan menyuruh ke Niniwe, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia berlayar, ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus mau meninggalkan Tuhan, mengeluarkan seluruh biaya hidupnya untuk dirinya sendiri. Dia pikir aku sanggup membiayainya. Lepas dari Tuhan, kontrol Tuhan. Saudara, itu yang dilakukan Yunus. Padahal Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe, saudara. Nah, saya sudah terangkan minggu yang lalu, Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan Asyur yang pada awal abad yang ke-8 sebelum Masehi, Niniwe adalah kota terbesar. Dan negara Asyur, kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat kuat saat itu, saudara. Tetapi kondisi ibu kota Niniwe ini, saudara, disebutkan kejahatannya itu sudah luar biasa. Sampai dikatakan kejahatannya itu sudah sampai kepada Tuhan. Artinya kejahatan itu numpuk sampai sudah ke langit. Ya. Dan Tuhan berkata kepada Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Kamu serukan kepada Niniwe bahwa 40 hari lagi aku akan menghukum Niniwe. 40 hari lagi aku akan menghukum Niniwe. Nah, Yunus, saudara, menganggap bahwa Tuhan mengutus dia untuk menghukum Niniwe. Tetapi Yunus tidak mampu menangkap bahwa kenapa Tuhan mengutus untuk mengingatkan Yunus, mengingatkan orang Niniwe, 40 hari lagi aku akan menghukum Niniwe. Maksudnya apa? Kalau Tuhan memang sudah mau menghukum, kenapa mesti 40 hari lagi? Tuhan kan bisa menghukum saat itu juga. Tapi mengapa 40 hari lagi? Karena sebetulnya Tuhan menghendaki bukan hukuman, tapi pertobatan. Yang Tuhan kehendaki adalah perubahan hidup, supaya manusia sejahat apapun tidak binasa oleh kejahatannya, tetapi mendapat pengampunan, mendapat anugerah dari Tuhan. Itu maksudnya. Sehingga Tuhan memberi peluang waktu 40 hari, saudara. Tetapi Yunus gak mau, saudara. Yunus pergi melarikan diri ke Tarsis, ke tempat lain. Mengapa? Masalahnya mengapa? Sebab bangsa Asyur ini yang saat itu kerajaan yang sangat kuat, ya, dengan pemerintahan dan bangsa yang sangat bengis, yang menyebabkan hidup bangsa Israel, bangsa yang kecil itu terancam. Dan Israel selalu takut mereka itu akan dihancurkan, akan dikuasai oleh Asyur. Nah, Yunus adalah seorang nabi yang sangat nasionalis, sangat cinta dengan bangsanya. Oleh sebab itu ketika Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk mengingatkan Niniwe supaya Niniwe 40 hari lagi akan dihukum oleh Tuhan, Yunus gak mau. Karena Yunus khawatir. Khawatir karena dia tahu sifat Tuhan yang persis. Tuhan itu sifatnya panjang sabar, besar kasih setianya. Tidak selamanya dia menghukum. Itu Yunus khawatir kalau sampai nanti orang ini jahat itu yang menjadi ancaman bagi bangsa itu, kalau nanti berbalik bertobat, wah nggak jadi hukum, wah bangsaku celaka. Sebab negara besar ini menjadi ancaman bagi bangsaku. Yunus lebih baik aku pergi saja. Biarlah Niniwe itu hidup di dalam dosanya supaya dibinasakan oleh Tuhan. Kalau Yunus dibinasakan oleh Tuhan, bangsaku tidak terancam. Itu pemikiran Yunus. Dia mau lari dari panggilan Tuhan. Kemana dia lari?
Dia membeli karcis untuk naik kapal, dia menyeberang ke Tarsis. Mengapa dia pergi menyeberang ke Tarsis? Dan disebutkan jauh dari hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Saudara, banyak orang-orang yang berpikir dari zaman kuno dulu sampai sekarang berpikir bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menguasai lokal daerah itu. Orang selalu merasakan begitu. Kalau kita ini tinggal di Amerika, itu ada Tuhannya sendiri yang menguasai Amerika. Jadi kalau kita sudah nyebrang laut, itu kuasa Allah atau kuasa apapun itu tidak bisa jangkau. Karena dia itu cuma penguasa di daerah itu. Oleh sebab itu Yunus ingin menyeberang melewati samudra. Kalau sudah melewati samudra, Tuhan nggak sanggup lihat, Tuhan nggak sanggup mengejar dia. Itu sebabnya dia naik kapal nyebrang. Bahkan dia sendiri sembunyi di bagian kapal yang paling dalam, di dek kapal yang biasanya untuk barang-barang di sana. Dia betul-betul sembunyi karena dia merasa Tuhan nggak perlu lihat aku lah. Aku ingin lari aja dari panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu tidak gampang. Saudara, kalau seandainya saudara jadi Yunus, lalu diperintahkan Tuhan untuk mengabarkan tentang kalau ibu kota ini nggak bertobat, Tuhan akan hancurkan. Ayo saudara mau nggak? Misalkan nanti malam saudara dapat mimpi yang jelas sekali. Martin, kamu harus pulang ke Jakarta. Kamu harus mengingatkan orang-orang Jakarta. 40 hari lagi kalau orang-orang Jakarta itu tidak bertobat, termasuk yang namanya AD dan sebagainya, yang suka jangkut jadi berita itu dan sebagainya. 40 hari aku akan binasakan itu. Misalkan begitu. Apalagi yang namanya Retna atau siapa lagi itu kalau tidak bertobat, aku akan hancurkan misalkan. Ayo. Betul-betul mimpi itu kuat sekali berbicara kepada Martin. Martin mau pulang nggak? Jakarta. Seandainya kamu dapat mimpi yang begitu kuat untuk mengingatkan Jakarta. Ya. Mau? Benar? Kamu mikirnya begini, jangan-jangan aku nanti kalau pulang nggak bisa balik ke Amerika. Jangan-jangan kalau aku mengingatkan di sana aku diketawain, aku ini siapa? Kalau kemana? Ke Suriah. Syria. Oh, kalau ke Syria takut. Oke. Tapi kalau ke Jakarta enggak? Oh iya. Kamu disuruh khotbah lu keliling Jakarta, di jalan-jalan ingatkan ini Jakarta 40 hari kamu bakal di bumi hanguskan oleh Tuhan kalau kamu tidak bertobat. Ayo mau nggak? Sekarang mengatakan rada berat, tadi mengatakan mau. Begitu ya toh? Kelilingnya itu, oke. Kalau kelilingnya kamu dipinjemin mobil oleh David, dia punya mobil Mercedes yang apa namanya, kapnya bisa dibuka itu, kamu bisa keluar gitu. Tidak usah susah-susah, kamu cuma nongol aja putar-putar Jakarta. Hai Jakarta, bertobatlah. Tuhan Yesus sudah mati untuk kamu kalau tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh 40 hari lagi Jakarta dibinasakan oleh Tuhan. Mau kamu putus begitu? Masuk tanah abang nggak? Susah sih. Tuh, sekarang jadi susah ya toh? Sudah mulai makin berkurang kan? Tadi katakan, oh kalau suruh keliling-keliling dipinjami Mercedes. Disuruh masuk Tanah Abang lah, disuruh masuk Luar Batang lah, disuruh masuk ke Kampung Melayu lah, disuruh masuk ke Cilincing lah, dan sebagainya. Mau? Kita pikir kayaknya nanti orang lain akan mengagumi aku dan meneriakin aku. Gila. Tidak gitu. Saudara, Yunus penuh pergumulan. Siapa yang mau mendengar aku? Apalagi aku diminta untuk mempertobatkan bangsa yang memusuhi dan menjadi ancaman bangsaku. Apa pedulinya? Bahkan kalau bisa, Yunus mendoakan, Tuhan kalau bisa, bangsa yang menjadi ancaman bangsaku itu binasakan saja, habisin saja. Itu sebabnya Yunus gak mau ketika disuruh pergi ke Niniwe untuk mengajak supaya Niniwe itu berbalik kepada Tuhan. Yunus mau pergi menuruti jalannya sendiri sebab Yunus ingin
bangsa yang menjadi ancaman bangsanya itu dibinasakan oleh Tuhan. Dan dia pergi menjauhi Tuhan, lari dari hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, kita melihat, saudara, dari ayat pasal 3 ayat 10, pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 dikatakan demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yaitu orang-orang Niniwe, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah tidak jadi menghukum. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, dan ia pun marah. Mengapa Yunus marah? Sebab dia melihat Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe yang menjadi musuh bangsanya. Jadi Yunus marah. Mengapa marah? Karena Allah menyesal. Allah rencananya mau menghukum, nggak jadi menghukum. Jadi Yunus marah pada Allah. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus sudah tahu sifat Allah yang maha pengampun, penyayang itu. Jangan-jangan nanti kalau aku negur mengingatkan bangsa Asyur, kalau bangsa itu bertobat, Tuhan tidak jadi hukum, Tuhan mengampuni, sehingga bangsa itu tetap jadi ancaman bagi bangsaku. Makanya Yunus melarikan diri, nggak mau dia ingin bangsa Niniwe itu, Asyur itu dihancurkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, dia lari dari jangkauan Tuhan itu. Tetapi sesungguhnya betulkah Yunus bisa lari dari jangkauan Tuhan? Yunus bisa menjauhi Tuhan, betul ya? Tapi Tuhan jauh dari Yunus? Enggak. Yunus bisa meninggalkan Tuhan, tapi apakah Tuhan meninggalkan Yunus? Enggak, saudara. Ayat-ayat yang kita baca menunjukkan dimanapun Yunus berada, di sana Tuhan berada. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal 139 ayat 7-12, itu persis seperti yang dituliskan oleh Raja Daud, saudara. Ketika Raja Daud mengalami depresi karena dia mengalami dosa yang paling besar, dia coba menyembunyikan dosanya. Tetapi Raja Daud menyadari tidak ada seorang pun yang bisa lari dari hadapan Tuhan. Sebab kata Raja Daud demikian, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Hadapan Tuhan. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Pemahaman orang Israel zaman dulu, dunia orang mati itu dunia yang paling bawah, ya. Di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, wah, dia mau pergi ke matahari, dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, seperti Yunus kan, dia masuk ke dek kapal yang paling bawah, paling gelap. Di situ biasanya cuma gudang untuk nyimpen barang, nggak ada orang yang mau peduli di sana. Nah, Daud juga merasakan itu. Biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terangmu dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu.
Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Artinya walaupun dia bersembunyi di tempat yang paling gelap sekalipun, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa menggelapkan mata Tuhan untuk melihat di mana anak-anaknya berada. Nah, saudara, ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Saya membayangkan Tuhan cuma menunjukkan ujung jarinya aja dan mencoba untuk otak-atik laut di mana Yunus berada. Mungkin cuma dengan ujung jarinya aja disebutkan badai laut itu bergelora, ya, memainkan, mengombang-ambingkan kapal yang dinaiki oleh si Yunus itu, sehingga dikatakan kapal itu hampir hancur. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Di Yunus pasal 1 ayat 4. Saudara, ketika terjadi badai itu, Tuhan mengkoreksi keyakinan Yunus. Apa yang Tuhan koreksi terhadap keyakinan Yunus? Tuhan ingin mengajarkan kepada Yunus melalui itu bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit, bumi, samudra raya itu buatan Tuhan sendiri. Dan dia bukan cuma menciptakan, tetapi dia yang memiliki, dia yang mempunyai. Dan sebagai pencipta dan yang mempunyai, dia berdaulat untuk menguasai, untuk memerintah, untuk mengaturnya. Sehingga kalau Tuhan mengatakan tenang, jadi tenang. Kalau Tuhan mau membuat laut itu bergelora, semuanya menurut perintahnya, sebab alam semesta ini miliknya. Saudara. Nah, ketika dia ditanya oleh orang-orang yang ada di dalam kapal itu, saudara, kamu ini siapa? Kamu pasti melakukan sesuatu sehingga Allahmu marah kepada kamu. Padahal Yunus merasa Allah kan di Israel sono. Aku kan sudah sekarang ini sedang menyeberangi laut. Tuhan tidak bisa jangkau aku jauh dari Tuhan. Tetapi ketika Yunus tahu bahwa dia sedang ada di laut yang sedang diombang-ambingkan oleh badai yang besar, di sanalah Yunus belajar sesuatu dan disadarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai langit dan bumi dan memelihara langit dan bumi. Sehingga saud Yunus kepada orang-orang yang ada di kapal itu demikian. Aku seorang Ibrani. Ya, Ibrani itu artinya keturunan Ibrahim, ya. Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Sekarang dia sadar bahwa Allah itu bukan cuma Allah Israel di negeri Israel saja, tetapi dia adalah yang menciptakan, dia yang mempunyai langit dan bumi, yang menciptakan lautan dan daratan. Saudara, badai samudra raya dan kuasa Tuhan yang terjadi demikian beratnya dan hebatnya itu, saudara, yang mengamuk atas perintah Tuhan, saudara, apakah itu membuat Yunus sadar akan siapa Tuhan? Apakah Yunus menjadi sadar dan bertobat akan kesalahannya di hadapan Tuhan, bahwa ternyata aku tuh tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Di tengah-tengah samudra pun ternyata Tuhan itu berkuasa di sana, dia yang mempunyai samudra itu. Apakah terus kemudian Yunus sadar dan bertobat? Ternyata tidak. Dan ini kita harus hati-hati. Sebab seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang hidupnya pernah mengenyam kasih pemeliharaan Tuhan, kalau dia lari, dia murtad dari hadapan Tuhan, itu jauh lebih jahat. Ya, jauh lebih jahat. Walaupun Tuhan mengingatkan dengan cara yang paling keras sekalipun, belum tentu orang demikian itu bertobat. Bayangin, orang-orang yang ada di dalam kapal itu, ketika mereka melihat badai besar itu, mereka sudah bertanya, ini kena apa ini? Kayaknya nggak pernah terjadi seperti ini. Pasti tidak beres. Tetapi Yunus, walaupun tahu bahwa badai besar ini karena Tuhan marah, tapi dia nggak segera bertobat.
Dari mana saya tahu, saudara, dia tidak segera bertobat, saudara? Sebab kita baca di situ ayatnya pasal 1 ayat 12. Saud Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi rendah dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus tahu persis badai besar ini terjadi karena kesalahanku. Walaupun dia tahu itu karena kesalahan dia, tidak segera Yunus bertobat, malah Yunus sungguh-sungguh lebih baik aku mati daripada aku mesti bertobat, kembali melakukan kehendak Tuhan, mentaati Tuhan. Lebih baik aku mati. Sehingga dia mengatakan, ayo lempar aja aku ke laut, nanti badai itu redah, udah aku mati, selesai. Saudara, sehingga orang yang sudah mengenyam kasih Tuhan, sudah mengenyam anugerah Tuhan, tetapi yang mengeraskan hati dan sengaja melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, seringkali dia memilih hidup. Lebih baik dia mati dalam pemberontakan daripada berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah, kitab Yunus itu memperingatkan itu kepada orang-orang, bukan orang sembarangan, orang yang sudah levelnya nabi. Kalau dia sungguh-sungguh tidak hidup kepada Tuhan tapi melawan Tuhan, maka perlawanannya itu bisa terjadi sampai kalau perlu aku mati, aku tetap melawan Tuhan. Itu satu peringatan. Kitab Yunus itu dituliskan untuk itu. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara untuk berefleksi yang terakhir ya. Jadi dari kisah Yunus ini apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari saudara, tidak jarang banyak anak-anak Tuhan yang hidup dipenuhi kepahitan hidup. Gak tahu, saudara pernah mengalami nggak kepahitan hidup? Kepahitan hidup kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita percayai, orang yang betul-betul dekat dengan kita, tetapi orang itu mengkhianati kita. Sehingga kita pernah mengalami peristiwa yang buruk karena orang-orang itu. Sehingga hidup kita ini dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan perasaan ingin balas dendam, dipenuhi dengan kemarahan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, kamu mesti datang untuk mengampuni, kamu mesti datang untuk menyelesaikan, kamu datang untuk membereskan. Tidak jarang banyak orang berlaku seperti Yunus. No, tidak Tuhan. Kepada dia aku bisa mengampuni. Tapi kepada yang satu ini, pokoknya yang satu ini aku enggak. Sampai mati aku enggak. Pokoknya yang satu ini. Kalau sudah harga pokok dikeluarkan, nggak bisa ditawar lagi kan saudara? Iya kan? Sudah harga pokok kok. Orang kan nggak mau rugi kan? Pokoknya yang satu ini enggak. Lebih baik aku mati ketimbang harus datang untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menyatakan kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Yunus. Sehingga lebih baik aku mati dikuasai oleh dendamku, marahku, keinginanku untuk membiarkan musuh itu binasa, ketimbang aku mau menurut yang Tuhan mau, datang untuk merendahkan diri dan mengatakan, ayo kamu mesti berdamai dengan Tuhan, kamu mesti mengampuni, kamu mesti bertobat dari kesalahanmu. Saudara, Yunus tidak siap untuk itu. Sehingga dia mengatakan, oke, lebih baik masukkan aku dalam laut ini, nanti kan pasti badainya reda. Artinya Yunus ingin mengatakan, lebih baik aku mati ketimbang aku menuruti Tuhan, supaya musuhku itu bertobat, supaya musuhku itu diampuni Tuhan, supaya musuhku itu mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudara, bagian ini memberikan pelajaran itu. Oh, betapa indahnya seorang yang dipanggil menjadi nabi Tuhan, menjadi Yunus, yaitu merpati, yang walaupun dia sendiri lemah, dia sendiri tidak berdaya, tetapi kalau dia mau dipakai Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan, untuk menyatakan sekalipun kamu jahat, sekalipun kamu punya kesalahan banyak, sekalipun dosamu merah, tapi Tuhan mau mengampuni kalau kamu berbalik, kamu mau bertobat, kamu mau
datang kepada Allah. Semoga kita menyadari bahwa tiap kita itu dipanggil oleh Tuhan, menjadi utusan Tuhan. Sebab setiap orang percaya itu mempunyai 3 jabatan, seperti minggu lalu saya jelaskan, yaitu jabatan raja, nabi, dan imam. Raja artinya orang harus bisa menguasai dirinya sendiri, punya power untuk menguasai dirinya sendiri. Dia tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri sendiri. Itu khotbah saya 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Yang kedua, dia adalah imam, yaitu dia adalah perantara antara manusia kepada Allah. Itu panggilan orang beriman, perantara, membawa setiap orang datang kepada Allah. Yang ketiga, panggilan orang beriman adalah menjadi perantara Allah untuk menyampaikan kebenarannya kepada manusia yang berdosa. Itulah nabi, menjadi penyambung lidah Allah. Mari saudara, kita bersama memenuhi tugas panggilan kita, walaupun itu tidak mudah. Saudara, seorang beriman itu tidak bisa mengatakan, aku netral saja. Tidak bisa. Hidup ini tidak ada netral. Saya yakin hidup ini tidak ada netral. Bila mana kita tidak mau bertindak dan berpihak kepada kebenaran, maka kita pasti bertindak dan berpihak pada kejahatan. Hidup ini tidak ada daerah netral. Banyak orang seringkali maunya netral. Oleh sebab itu, misalkan, sekarang lagi di Indonesia galak sekali dukung Ahok. Saya bukan orang yang menyuruh saudara mendukung Ahok, mendukung Jokowi, tidak. Tapi saya ingin mengajak setiap anak-anak Tuhan, janganlah bersifat netral. Jangan bersikap netral. Ambil sikap. Sikap yang bagaimana yang harus kita ambil? Berpihaklah kepada kebenaran. Kalau kita tahu bahwa ada orang yang sungguh-sungguh dia hidup, memberi hidupnya untuk kebenaran, membela kebenaran, menolong orang-orang yang terjebak di dalam kesulitan supaya hidupnya lebih baik, ambil posisi itu. Jangan mengatakan netral, aku nggak mau, ya nggak kanan, ya nggak kiri. Kalau Anda tidak kanan dan tidak kiri, Anda membiarkan dunia ini hidup di dalam kegelapan. Dan Yunus diajar untuk tidak netral dalam hidup ini. Kalau ada kegelapan, kamu harus berani menyuarakan kebenaran. Sebab kalau kebenaran tidak disuarakan, maka orang yang hidup di dalam kejahatan itu pasti akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi ada satu ayat, saudara, yang sangat menakutkan buat saya, yang dikatakan oleh Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel mengatakan begini, orang-orang yang jahat itu akan dihukum oleh kejahatannya. Orang-orang yang jahat itu akan dihukum oleh kejahatannya. Tetapi kalau kamu tahu orang itu berbuat jahat dan kamu tidak mengingatkannya, maka darah orang yang terhukum itu juga akan menuntut kamu. Itu ada saudara ayatnya seperti itu. Artinya bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang netral dalam hidup. Kita harus menjadi orang yang berpihak, sebab Allah adalah Allah yang berpihak. Nah, Allah berpihak kepada siapa? Dia berpihak kepada manusia yang jatuh dalam dosa dan lemah. Allah membenci dosa, sangat membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Sehingga dia memusuhi, Allah itu memusuhi kejahatan, memusuhi dosa, tetapi Allah mengasihi manusia yang berdosa. Dia berpihak kepada manusia yang berdosa, yang tidak berdaya, untuk melepaskan manusia yang berdosa itu dari dosa, dari cengkeraman kejahatan. Itu artinya Allah berpihak. Allah tidak netral. Nah, kalau Allah netral, saudara, kita semua binasa. Dan Yunus diajar oleh Tuhan, berpihaklah kepada hati Tuhan yang cinta kepada manusia yang berdosa, supaya mereka tidak dihukum dan binasa. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Tuhan, tolonglah kami sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Selama Engkau masih memberi kami kesempatan, ajarlah kami berani menyatakan kebenaran sebagai kebenaran. Namun kami sadar Tuhan, bahwa kebenaran itu bukan milik kami. Kami sadar Tuhan, kami bukanlah orang yang benar jika kami tidak tinggal di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami tidak lari jauh daripadamu, tapi kami senantiasa bersandar kepadamu, supaya kelemahan kami tidak menguasai kami, tapi Kau boleh memakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mengerti Tuhan, supaya kami tidak mengalami dan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Yunus Nabi-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya kebenaran firman-Mu akan terus berbicara, menolong kami, sampai firman-Mu sendiri akan terwujud, menyatakan kebenarannya. Di dalam Kristus Yesus berdoa.